mungkin di sini pertanyaan saya kepada tiga pertanyaan saya kepada dua kandidat ini adalah yang pertama, jika nanti terpilih menjadi ketua senat, yang pertama bagaimana cara antum berdua untuk bisa bersinergi dengan DPP PMI, dengan kekeluargaan atau dengan organisasi lainnya dalam hal keilmuan, sehingga yang ada itu bukan banyaknya program kerja tapi efektifnya program kerja gitu. Karena objek atau sasaran peserta itu akan balik-balik atau sama juga seperti itu, akan tapi karena banyak program kerja jadi ya DP ngerjain jalan sendiri, keluarga jalan sendiri, senat jalan sendiri, padahal kalau disinergikan itu bisa. Kemudian yang pertanyaan kedua, tadi secara khusus untuk yang calon nomor 2 mungkin bisa ditanggapi beberapa program kerja yang tadi atau program unggulan yang tadi telah disampaikan itu seakan-akan menyampaikan atau menyatakan bahwa Anda itu mendukung untuk kita tidak datang ke kuliah gitu, dengan cara menampilkan atau menyiapkan bakso atau menyiapkan rekaman, kemudian menyiapkan talkisan dan yang lainnya. Padahal kan tujuan dari senat itu adalah bagaimana bisa datang ke menjadikan mahasiswa itu datang ke kuliah, bukan malah sebaliknya. Nah, ini masalah ini tolong dijawab oleh kedua calon secara khususnya. Kemudian yang terakhir, tadi telah saya singgung masalah bimbel. Kira-kira apa solusi supaya modus dalam bimbel ini bisa kita tanggulangi seperti itu? Karena ya bimbel ini kan hubungannya dengan perkuliahan, dan senat ini seperti kita tahu memang bergeraknya dalam bidang perkuliahan. Maka Ana ingin dengar pendapat antum berdua bagaimana tentang bimbel yang ada fenomena sekarang ini gitu. Banyak yang menyalahgunakan bimbel ini dengan untuk agenda lainnya seperti untuk modus atau yang lainnya. Itu mungkin sedikit pertanyaannya. Mohon maaf kalau melebihi waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang setiap kandidat akan menjawab pertanyaan dengan durasi 2 menit. Dari nomor urut 2. Maaf, 1 pertanyaan 2 menit. Dimulai dari sekarang. Izin menjawab staf dari panelis. Yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk bisa bersinergi dengan organisasi lain dalam bidang keilmuan? Betul sekali, yang saya lihat realitanya itu SEMA FSI, tidak hanya SEMA FSI, senat mahasiswa yang lain pun mengadakan acara yang sama halnya dengan kekeluargaan, yang sama halnya dengan PPMI. Maka dari itu, saya ingin menitik beratkan acara-acara yang ada di SEMA FSI itu semua bersinergis bareng dengan kekeluargaan, dengan PPMI dan organisasi yang lainnya. Maka dari itu, saya pribadi dari divisi kaderisasi mempunyai program kerja yaitu JANUR, Jalan-Jalan Nusantara, yang intinya yang mempunyai target, yang mempunyai tujuan untuk menjalin komunikasi, menjalin korelasi gimana sih acara-acara yang mungkin bisa dicanangkan antara SEMA FSI dan kekeluargaan. Bisa juga saya bekerja sama dengan afiliatif yang ada di Mesir, bagaimana acara program yang ada di afiliatif tersebut dengan acara yang ada di SEMA FSI. Maka dari itu, inti jawaban saya untuk bersinergi, saya akan menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi dengan baik dalam rangka untuk mengadakan acara-acara yang ada di SEMA FSI bisa bersinergi dengan organisasi-organisasi yang ada di Mesir. Salah satunya dengan program JANUR, yaitu Jalan-Jalan Nusantara. Terima kasih, itu jawaban yang pertama.
Sekarang lanjut jawab. Untuk pertanyaan yang kedua, beberapa program kerja lebih mendukung. Program kerja saya lebih mendukung untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan. Tapi di visi saya ada visi yang menyebutkan saya ingin berdiskusi dengan mahasiswa yang paling aktif. Di situ saya ingin mempunyai gebrakan. Saya ingin mencanangkan gebrakan bagaimana caranya supaya mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah bisa mengikuti program kegiatan belajar mengajar yang ada di perkuliahan. Maka dari itu saya tadi juga sudah menyindir sedikit talkisan di sini, terus awalan di sini, audio wasilah aja di sini mempunyai syarat-syarat tertentu bagi mahasiswa yang ingin mendapatkannya. Maka dari itu tidak mudah untuk mendapatkan talkisan tersebut. Dan kita tidak mau ingin mendokumentasikan dengan bentuk PDF, tapi kita ingin dalam bentuk hard file. Jadi kita yakini bagi mahasiswa tersebut dengan syarat-syarat, salah satunya mungkin bisa nanti kalau saya menjadi ketua FSI, saya ingin membuat syarat-syarat dengan divisi yang ada di semua FSI. Bagaimana syaratnya? Salah satu misalkan harus mengikuti kegiatan belajar mengajar minimal 6 kali ya, dengan syarat-syarat tertentu, misalkan ada foto ataupun yang lain sebagainya. Dan kita pun mempunyai mitra kuliah. Kita bisa bekerja sama dengan mitra kuliah bagaimana untuk mengoptimalkan penyebaran talkisan ini. Yaitu jawaban yang kedua dari program kerja program bulan yang saya yang ketiga, untuk mengantisipasi banyak fenomena yang sudah terjadi, banyak senior yang mengadakan bimbel dan dijadikan bimbel tersebut dengan tujuan lain, salah satunya mohon maaf asusila. Saya pribadi menyalahkan kepada mahasiswanya tersebut. Kenapa? Di semua FSI pun sudah ada bimbel intensif, apalagi mungkin ini salah satunya faktor mahasiswa tersebut malu karena mempunyai natijah yang bermasalah. Maka dari itu dia tidak mau ini bergabung dengan bimbel-bimbel yang diadakan dengan semua FSI. Maka dari itu saya membuat program kerja, program unggulan yang jangan sampai mereka itu dikucilkan. Maka dari itu saya membuat program itu untuk menampung mahasiswa yang bermasalah. Mungkin itu sebagai faktor, salah satunya faktor mempunyai bimbel intensif dengan senior karena malu mereka mempunyai natijah yang bermasalah. Maka dari itu kita tekankan bagi mahasiswa yang tidak bermasalah, bagi mahasiswa yang bermasalah pada natijah, ayo ikut bimbel yang diadakan di Senat. Kita tidak membedakan antara mahasiswa yang lancar saja dalam bidang akademiknya, dan kita pun tidak mengkucilkan mahasiswa yang bermasalah pada natijah. Maka dari itu kita bisa mengantisipasi, bisa mengurangi masalah-masalah yang sudah terjadi pada mahasiswa, yaitu bimbel bermodus lain. Cukup sekian, terima kasih jawaban dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada nomor urut 2. Baik, lanjut ke nomor urut pertama. Waktu dan tempat untuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita untuk bersinergi dengan instansi pendidikan atau lembaga-lembaga yang berada di mahasiswa ini? Seperti kita ketahui, saya tidak bisa memungkiri lagi, faktanya memang begitu. Banyak sekali, misal contoh ada bimbel di instansi Syatibi di Asir, mungkin nanti ada lagi bimbel dari Senat Fakultas Syariah Islamiyah sendiri di Darosa, yang seperti tadi dari teman saya bilang, Gani bilang, ada kaderisasi mengadakan program jalur. Begitupun di pendidikan sendiri dia ada program silaturahmi kemana? Ke instansi pendidikan seperti Syatibi, Rumah Syariah. Dan jikalau nanti saya terpilih menjadi nahkoda Senat FSI, insya Allah saya akan melanjutkan silaturahmi itu kepada seluruh kekeluargaan, kepada instansi-instansi pendidikan, agar kita bisa bersinergi bersama
dalam membentuk bimbel yang baik untuk seluruh warga syariah Islamiyah itu sendiri demi terciptanya efektivitas waktu dan juga agar semua mahasiswa syariah Islamiyah itu sendiri bisa menikmati bimbel tersebut. Mungkin ditunggu pertanyaan. Oke, dilanjut dengan jawab pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua yaitu yang saya tangkap adalah bagaimana program-program SMA FSI tidak berbenturan dengan kuliah. Yang tadi disinggung oleh panelis yaitu jikalau kita membuat beberapa talkisan atau rekaman itu mungkin menurut panelis bisa membuat mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah menjadi tidak ingin ke kuliah. Tetapi di situ berdasarkan pengalaman saya ingin mengantisipasi hal tersebut dengan apa? Dengan membagikan talkisan dan rekaman itu ketika setelah bimbel itu selesai. Saya tidak bisa pungkiri lagi bahwasanya ketika kita SMA FSI mengadakan bimbel sendiri, kadang kuotanya itu tidak cukup untuk seluruh warga syariah Islamiyah. Maka banyak juga dari beberapa warga syariah Islamiyah yang tidak bisa ikut dalam bimbel tersebut. Maka dari itu mungkin nanti rekaman atau mungkin talhisan dan lain sebagainya bisa kita bagikan setelah bimbel itu selesai atau ketika masa tawakuf persiapan ujian. Dan itu juga kita tidak asal memberikan kepada mereka, tapi kita juga memberikan syarat-syarat tertentu siapa-siapa saja yang boleh mendapatkan talhisan dan rekaman tersebut. Itu untuk pertanyaan kedua. Oke, terima kasih. Silakan lanjut menjawab pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, ini yang menyangkut tentang fakta yang terjadi sekarang, yaitu banyaknya kasus modus atau asusila yang terjadi ketika bimbel. Di sini saya tidak bisa memungkiri juga kalau itu kita juga tidak bisa menyalahkan mahasiswa itu sendiri, kita juga tidak bisa menyalahkan dari pihak kita sendiri. Mungkin di sini jawaban saya mengantisipasi sebisa mungkin bimbel antara banin dan banat itu dipisah. Itu untuk masalah modus. Dan jikalau ada senior yang modus ke adik kelasnya, contoh mungkin dia ingin bimbel privat 1 per 2 orang gitu kan, itu saya ingin mengantisipasi itu dengan cara sebisa mungkin sebisa saya memantau agar tidak terjadi bimbel privat seperti itu. Mungkin jawaban saya hanya sekian. Syukron. Oke, terima kasih kepada nomor urut 1. Kita lanjut ke panelis kedua, Ustaz Kevin Damara di bidang kesunatan dan syariah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses ya untuk kedua kandidat yang insya Allah merupakan kader terbaik dari SMA FSI. Maka di sini kita berharap merupakan salah satu rentetan dari hari yang sakral ya, karena akan terpilihnya seorang ketua, dan di sini juga akan disaksikan oleh seluruh warga syariah ya, baik secara langsung ataupun secara online. Maka di sini kita dapat melihat bagaimana kelayakan dari masing-masing kandidat, pemahamannya dan penguasaannya. Maka di sini kita sengaja memang terbentuk dari 3 panelis, manajemen, pemuda senat, sama kuliah badan. Karena yang akan dipimpin oleh ketua nanti bukan hanya kuliah syariah banin ya, tapi juga badan. Juga harus mengetahui dan apa kontribusi dan yang diberikan untuk mengurusi perihal kepengurusan itu nanti. Oke, baik. Untuk dari kesenatan ya, setelah saya perhatikan tadi visi misi dari masing-masing kandidat itu memiliki satu poin misi yang sama, yaitu menjadikan media FSI sebagai media yang informatif sama edukatif ya. Oke.
Lalu pertanyaan saya sendiri, bagaimana untuk mengkondisikan dan juga menjadikan informasi terkait perkuliahan itu valid? Karena yang kita rasakan, khususnya ketika mendekati menjelang ujian, itu banyak sekali kabar-kabar atau informasi yang tersebar, baik yang halaman resmi tapi tidak berkaitan dengan Azhar, ataupun juga broadcast hoax lah dari para mahasiswa untuk nakut-nakutin dan sebagainya. Lusa udah ujian, atau ujian diundur, atau dengan dibahas gitu, biasanya. Lalu bagaimana untuk menjadikan kabar itu valid, atau lebih tepatnya bagaimana cara, bagaimana Anda nanti ketika menjadi ketua untuk memverifikasi banyaknya informasi yang tersebar dari beragam media, bahkan sekalipun dari Wazir Taklim atau dari Yom Sabit, memang itu benar, tapi langsung dari kementerian, tapi tidak sepenuhnya bakal selaras dengan Azhar sendiri. Nah itu yang pertama ya, bagaimana cara untuk memverifikasi dan apa langkah yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran berita itu. Kemudian selanjutnya ya, masih di poin yang pertama, karena berhubungan dengan media juga, saya ingin tahu dari kandidat kira-kira halaman resmi apa saja yang memuat informasi yang sudah dinyatakan valid yang berhubungan dengan kuliah Azhar secara umum, khususnya dengan jurusan Syariah Islamiyah, baik Banin ataupun Banat. Saya pengen tahu. Itu pertanyaan pertama. Mungkin bisa langsung dijawab dulu aja. Baik, kepada kandidat calon kandidat nomor 1 untuk menjawab, waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari panelis. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita menjadikan informasi seputar perkuliahan itu valid atau verifikatif? Mungkin kalau dari saya sendiri, saya ingin mengakitkan itu kepada mungkin sekjen kuliah, dan saya juga sebisa mungkin menahan informasi-informasi yang masih belum jelas kevalidannya atau kepastiannya. Sebisa mungkin saya menahan itu tersebar kepada mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah itu sendiri. Terus lembaga apa saja yang sekiranya, tadi pertanyaan satu lagi, halaman resmi apa halaman aja resmi yang kira-kira memuat informasi valid? Halaman resmi apa saja yang memuat informasi valid? Yang saya tahu itu di Facebook ada Facebook Markas Islami. Jadi kalau semisal sudah keluar info mengenai entah ujian, entah masa pendidikan, itu jikalau sudah keluar dari Markas Islami, insya Allah kabar itu akid jika tidak ada perubahan setelahnya. Mungkin dari saya jawabannya sekian. Terima kasih kepada nomor urut pertama. Silakan. Langsung saja izin menjawab. Bagaimana untuk membuat informasi itu valid, betul-betul valid, dan mencegah informasi-informasi yang belum valid. Yang saya tahu dan saya selama berkhidmat di Sema FSI itu kita selalu mensosialisasikan apa saja yang akun resmi, halaman resmi yang valid, betul-betul valid. Salah satunya untuk menambahkan, mungkin ini juga nyambung jawabannya dengan pertanyaan kedua. Yang pertama ada kuliah Syariah wal Qanun, meskipun tadi sudah dijawab juga, yang sudah dijawab sama nomor 2. Ada juga kuliah nomor 1, ada kuliah Syariah wal Qanun. Ya. Ada kuliah Syariah wal Qanun itu juga perlu kita ikutin, karena di situ juga valid banget informasi yang ada di perkuliahan. Dan jangan sampai kita juga meninggalkan halaman akun Facebook sekjen dari Fakultas Syariah juga, yaitu Dr. Is. Kadang juga Dr. Is menyampaikan informasi-informasi yang sudah ada di Fakultas Syariah Islamiyah. Terus tadi
kembali lagi ke pertanyaan yang pertama, untuk menahan informasi-informasi yang tidak valid, maka dari itu saya mempunyai misi bahwasanya ingin menjadikan media Smart SI dekat, ramah dengan mahasiswa. Maka dari itu, dengan cara itu mereka selalu menitik fokuskan akun media Smart SI, tidak mencari informasi-informasi yang lainnya, meskipun suka ada, apalagi di syariah Islamiyah itu mengirim becean-becean yang bersifat hoax. Kita tidak bisa menahan kiriman tersebut karena gampang banget. Kita tinggal ketik lalu kirim. Maka dari itu caranya bukan mencegah, tapi membuat media Smart SI. Waktu telah habis. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Belum Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya, jawaban pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, media apa saja yang valid di perkuliahan Bani dan perkuliahan Badan. Tadi sudah dijawab juga, ada Resmi Alami, terus ada juga kuliah Syariah Al-Qanun. Jangan sampai kita tidak mengikuti halaman Dr. Sekjen Kebangsaan Islamnya, yaitu Dr. Is. Dan kalau misalkan di Badan itu, kalau di Badan sebenarnya lebih rapi. Seperti yang kemarin, jadwal-jadwal perkuliahannya sudah ada di websitenya yang disediakan oleh perkuliahan Badan. Maka dari itu kemarin itu sudah ada jelas, dan kita pun sebagai Smart SI sudah menyimpan website tersebut. Dan mungkin nanti meskipun belum dicantumkan di website resmi Smart SI, kalau misalkan saya menjadi ketua Smart SI, saya ingin mencantumkan website tersebut kepada website yang ada di Smart SI, link bio website yang ada di perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ulil. Oke, mungkin ada tanggapan Ustaz? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya, karena ini merupakan hal yang penting ya, sebagai lembaga resmi, khususnya sebagai lembaga otonom yang lebih tepatnya kefakultasan. Jadi harus menjadi corong utama para mahasiswa untuk mencari informasi yang aktual. Dan mungkin di sini disaksikan juga oleh seluruh warga syariah, baik secara langsung ataupun online. Dan yang disampaikan para kandidat ini merupakan janji-janjinya. Jadi siapapun yang terpilih nanti bisa ditagih ya, bisa diberikan saran ataupun kritik dan sebagainya seperti itu. Sama lanjut pertanyaan yang kedua ya. Oh iya, ini juga permasalahan vital bagi para mahasiswa. Salah satu permasalahan, sebenarnya banyak sekali permasalahan yang dirasakan dalam segi akademik kepengurusan. Salah satunya adalah keterlambatan mahasiswa mengetahui di jurusan apa dia terdaftar. Bahkan banyak bukti yang mana dia terdaftar di jurusan bukan hanya yang tidak diinginkan, tetapi yang memang tidak dicantumkan dalam mazrufnya. Ya. Bahkan kalau tidak salah itu ada yang daftarnya usuluddin, masuknya itu Syariah dan sebagainya, itu sangat jauh sekali. Ya. Biasanya mentok-mentok kuliah Syariah Islamiyah masuk kuliah Syariah Al-Qanun. Gitu. Nah ini merupakan masalah yang vital sekali, dan bahkan diketahui kisaran seminggu sebelum ujian. Ini kan benar-benar muskilah sekali ya. Jadi pilihannya antara mau ngurus atau kalau mager ya udah dia prosesnya setahun. Nah, kira-kira apa janji ya? Ini janji apa yang disampaikan ya, bisa disaksikan. Apa kontribusi dari Senat untuk menanggulangi ya terhadap permasalahan tersebut. Sedangkan diri kita sendiri juga sudah fokus untuk mempersiapkan ujian. Oke, itu saja. Baik, boleh dijawab oleh nomor urut pertama. Bismillah, izin menjawab pertanyaan dari Pak Anis. Tadi pertanyaannya, bagaimana jika ada warga syariah yang terlambat tahu jurusan, apalagi terlambatnya 1 minggu sebelum ujian ya. Apa kontribusi yang akan dilakukan oleh Senat
Sedangkan di situ posisinya senat juga, kabinet semuanya udah fokus ke dalam ujiannya. Jikalau saya terpilih, saya ingin mengusahakan sebisa mungkin apa yang saya bisa untuk membantu orang tersebut ke jurusan yang dia mau. Mungkin jawaban saya hanya sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor urut pertama. Silahkan dijawab oleh nomor urut kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengantisipasi mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah tidak mengetahui jurusan yang ia pilih, kita bahas dulu faktor-faktornya. Yang pertama mungkin gara-gara kemalasan dari mahasiswa tersebut. Gara-gara biasanya faktor tersebut itu mahasiswa malas datang ke syukur menanyakan apakah ada nama-nama saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sinkronnya pendaftaran yang pertama di Indonesia. Ya, masih ingat mungkin dari mahasiswa-mahasiswa ada pendaftaran pertama online di Indonesia. Yang kedua, tulisan mazrub ketika di Mesir yang diadakan oleh KPP Maba biasanya tidak sinkronisasi, makanya harus diingat lagi apa yang mahasiswa pilih jurusan untuk 4 tahun ke depan. Dan langkah solusinya yang pertama, kita tidak bisa, jujur saja, saya terus terang, kita tidak bisa Semangat SI mengurus semua mahasiswa yang bermasalah pada jurusan. Tapi kita cari solusinya, yaitu ada acara pakasi. Kita gunakan seefektif mungkin acara pakasi ini. Acara pakasi jangan sampai cuma hanya seminar saja. Kalau misalkan acara seminar-seminar saja, sama saja dengan seminar-seminar yang lainnya, seperti yang sudah dicanangkan, etos, opor, dan lain sebagainya. Kita buat pakasi yang lainnya, yaitu salah satunya pakasi paket kader syariah. Kita harus mengkader, kita harus menanya apakah yakin Anda memilih Fakultas Syariah Islamiyah untuk 4 tahun ke depan. Itu salah satu solusinya, ya. Ketika acara pakasi benar-benar ditanyakan, betul tidak Anda memilih jurusan Fakultas Syariah Islamiyah. Karena jujur, Semangat SI banyak kegiatan-kegiatan lain. Kalau misalkan cuma mengurusi satu mahasiswa tidak mungkin, ya. Maka cari solusinya, yaitu ketika pakasi ditanyakan betul. Kalau misalkan bermasalah, insya Allah kita bantu. Dan itu waktu telah habis. Terima kasih. Ada tambahan, Ustaz? Ya, terima kasih buat jawabannya. Cuman sebenarnya masih belum benar ya, belum puas gitu. Pertama mungkin kalau boleh ini jadi pertanyaan tambahan ya, tapi tetap masuk pertanyaan kedua ya. Biar saya kasih clue gitu, biar lebih dijawab lebih detail lagi. Pertama dari saudara Iqbal Reza ya, masih belum menyebutkan apa langkahnya. Kemudian juga mungkin untuk saudara Gani, untuk acara pakasi itu berbeda keadaan dengan zaman dahulu. Karena dulu pakasi diadakan untuk maba dan mereka masih DL. Nah, kebetulan sekarang keadaan sudah berubah, yang dimana mereka mengikuti musibah, datang ke sini langsung ujian seperti itu. Bahkan dadak ya kan, bisa dikatakan beberapa minggu sebelumnya. Nah, mungkin untuk dengan cara penyampaian lewat pakasi pun itu sudah terlambat lah, nggak terkendala lagi. Nah, mungkin saya pengen tahu gitu, mungkin terlepas dari masalah, gimana sih cara tahwil jurusan, tempatnya di mana gitu, gedungnya di mana, tempatnya di daerah apa, dan kalau bisa harus datang ke maktab apa saja. Atau adakah divisi yang membantu, atau maksud membantu sini nggak harus secara lapangan, atau mungkin secara sosialisasi, pengenalan lewat IG, media dan sebagainya. Tapi yang terpenting ya kita harus mengetahui dulu gimana tempatnya, daerahnya, kalau bisa maktabnya kemana saja. Kepada nomor urut 2, silakan. Bismillah. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini sudah mensubscribe YouTube Smart SI. Di situ ada artisnya saya sendiri. Di situ ada penjelasan
tata cara tahwil. Tapi saya ingin, dan kita promosi juga. Di sini ada buku kue kuliah. Di sini pun menjelaskan tata cara tahwil. Tapi untuk menjawab dari panelis, langkah pertama yang harus mahasiswa lakukan yaitu mendatangi syu'un, menanyakan nama kita apakah ada atau tidak ada. Lalu pergi ke Haisadis. Di situ ada markas Wafidin. Di situ pun ada nama-nama semua nama mahasiswa Wafidin sesuai jurusannya. Nah, jika misalkan ada nama kalian yang bermasalah, mungkin kita pilihnya syariah Islamiyah, tapi ada nama di Fakultas Usuluddin. Nah, itu sebenarnya kesalahan kalian sendiri. Mungkin tidak sinkronisasi ketika pendaftaran. Caranya meminta berkas pada markas Wafidin, lalu kembali lagi ke syu'un yang ada nama mahasiswa tersebut, lalu diambilkan berkasnya, lalu disetorkan ke syu'un Fakultas Syariah Islamiyah. Itu sedikit langkah-langkah yang menjelaskan tentang tata cara tahwil. Adapun satu yang pertama lagi, saya ingin mengupdate tadi misi saya, mengupdate acara-acara program-program yang ada di Sulawesi. Salah satunya itu tahwil itu cuma tata caranya. Mungkin nanti kalau misalkan saya menjadi ketua, saya ingin membuat konten tata cara langsung. Tata cara langsung kalau misalkan konten sekarang itu hanya dalam penjelasan, tapi nanti kita dalam konten langsung datang ke markas, datang ke sekolah dan lain sebagainya. Terima kasih. Pada nomor 22, silakan pada nomor 23. Bismillah, izin jawab. Seperti yang sudah kita dengar tadi dari saudara Afghani, tata caranya yang pertama kita ke kuliah syariah Islamiyah, kita cek dulu apakah nama kita benar berada di situ atau tidak. Kalau nama kita tidak ada, seperti yang bilang tadi, kita ke Haisadis. Ya, di situ ada markas. Di situ kita cek dulu berkas kita, kemanakah berkas kita jika tidak ada di kuliah syariah Islamiyah itu sendiri. Semisal berkas kita nyasar ke kuliah hukum, kita harus mengurus dulu berkas kita di syu'un hukum semuanya, dan setelah itu kita serahkan ke syu'un kuliah syariah Islamiyah itu sendiri. Mungkin begitu tata caranya. Dan langkah apa yang akan saya ambil untuk lebih menjelaskan lagi tata cara tahwil itu? Mungkin nanti seperti yang sudah ada di YouTube sama FSI sendiri, sudah ada tata cara tahwil, tata cara ijro'at dan lain sebagainya. Mungkin nanti langkah saya akan membuat berupa broadcast atau BCA. Siapa-siapa saja yang sekiranya mereka itu jurusannya tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, dengan tata cara, dengan BCA tersebut, saya bisa mengetahui siapa saja yang mereka tidak sesuai dengan jurusan mereka, dan di situ saya akan membuat kelompok dan menjelaskan secara langsung bagaimana tata cara tahwil tersebut. Mungkin jawaban dari saya sekian. Ibu, terima kasih. Ibu ada tanggapan lagi, Ustaz? Langsung ke pertanyaan. Langsung. Oh ya, sebenarnya dari panitia mengizinkan panelis 3 pertanyaan ya. Tapi kira-kira boleh izin nggak tambah 1? Boleh ya. Soalnya insya Allah kita juga buat para mahasiswa dan mahasiswa. Oke, selanjutnya kandidat tetap tenang ya, tetap tampilkan senyuman untuk para penonton. Oke. Semua daripada lembaga organisasi itu pasti kan memiliki eksternalnya masing-masing, dan dari semua FSI itu banyak sekali. Seperti halnya mungkin yang sudah disampaikan oleh Bang Jafar tadi, bahwasanya ada PPNI, kemudian juga senior kefakultasan, dan juga kekeluargaan. Nah, mungkin lebih spesifiknya apa langkah kalian untuk menjalin silaturahim? Sebenarnya udah dijawab tadi ya dengan program-programnya. Mungkin bisa langsung ke apa kira-kira program atau terobosan yang bisa semua FSI ajukan ketika kunjungan tersebut. Karena apalah kunjungan kalau nggak ada follow up seperti itu.
Dan juga apa sih fungsi dan tujuan kalian menjalin silaturahim dengan PPNI, WIHDA, Sinar Kefakultasan, kekeluargaan ya kan. Jadi supaya nggak taunya dengan PPNI supaya dapat anggaran RPBO. Nah, nggak seperti itu ya. Tapi harus tahu apa fungsi dan tujuannya sebagai kandidat ketua SEMA FSI. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Kevin. Boleh dijawab dari nomor urut pertama. Oke, 4 kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab. Tadi pertanyaannya, di dalam organisasi kita tak luput dari eksternal organisasi seperti PPMI, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Dan tadi pertanyaannya, apa langkah kita ketika menjalin silaturahmi tersebut? Dan apa fungsi dan tujuan silaturahmi tersebut, dan juga apa terobosan kita ketika silaturahmi? Dari saya sendiri, ketika silaturahmi tersebut, fungsi dan tujuannya yaitu menghindari yang namanya miskomunikasi, terkhusus kepada pengadaan berbagai bimbingan belajar. Yang ini tujuannya, itu adalah fungsinya, tujuannya untuk efektivitas waktu dan tempat bimbingan belajar. Dan terobosan apa? Terobosan saya sebagai ketua jika terpilih nanti, mungkin saya akan menjalin berbagai kerjasama yang bisa dilakukan terkhusus di bidang pendidikan itu sendiri. Semisal seperti bimbingan belajar, mungkin nanti kita mengadakan daurah dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada nomor urut pertama. Kami persilakan kepada nomor urut 2. Bismillah, izin menjawab. Untuk tujuan dari kita SEMA FSI menjalin silaturahmi itu yaitu salah satunya tadi seperti yang sudah disampaikan saya pada misi, menjalin silaturahmi dan berkomunikasi baik untuk mencapai nilai-nilai manhaj Azhari. Maka dari itu sebelumnya sebelum saya mencalonkan diri untuk menjadi calon ketua kandidat SEMA FSI, saya sudah berkonsultasi dengan para senior-senior, yaitu tanamkan manhaj Azhari. Tidak bisa dipungkiri banyak yang datang ke Mesir belajar di Al-Azhar, tapi manhajnya berbeda. Maka dari itu saya ingin ketika silaturahmi itu ingin menjalin komunikasi di mana warganya apakah sudah betul-betul bermanhaj Azhari dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga tadi jangan sampai program yang ada di SEMA FSI sama modelnya dengan apa yang ada di kekeluargaan. Maka dari itu apa yang kita bisa bersinergi bareng, kayak misalkan mengadakan bimbel. Kita tidak perlu nyari bimbel guru-guru kalau misalnya kita sudah bersinergi dengan kekeluargaan. Itu untuk kekeluargaan. Untuk PPMI, 11 PPMI tadi saya ingin program bulan saya ingin membuat pembukuan lapisan SEMA FSI. Saya ingin betul-betul bagus, betul-betul mendapatkan hasil yang baik. Apalagi di depan kita sudah ada Wapres sebagai wakil presiden tahun ini. Maka kita bisa bersinergi bareng untuk membuat presentasi ini. Kita bisa berkonsultasi mana lapisan yang paling terbaik yang menjadikan semua berkiblat lapisannya kepada SEMA FSI. Dan mungkin nanti bersama kabinet-kabinet lain kita mempunyai program yang baik dan bisa bersinergi dengan organisasi lain. Terima kasih. Terima kasih ya sebelumnya sudah mempersilahkan buat ngasih pertanyaan tambahan. Soal ini juga termasuk kita khususnya dari lembaga organisasi SEMA FSI sendiri yang kita ketahui. Senat itu termasuk lembaga yang kalau bahasanya adalah yang sederhana, bahkan lebih dari apa adanya dan lain sebagainya. Butuh pengorbanan yang besar, baik itu waktu bahkan materi.
seperti yang memang sudah dirasakan oleh yang pernah mengetuai, pernah kodai sama FSI. Dan juga ya, salah satu dari seperti yang tercantum dalam KDRT juga sama FSI khususnya, selain daripada uang kas dan sebagainya, itu keuangan bersumber dari RAPBO ya, yang akan dianggarkan. Itu pun jumlahnya ya bisa kita katakan tidak sesuai dengan program yang akan dilakukan selama setahun. Kisaran tahun kemarin aja 5.000 ya, untuk sama FSI. Nah, pertanyaan dari saya, apa kira-kira dari para kandidat ya, terobosan atau inovasi ya, sesuatu sehingga sama FSI itu bisa memiliki income secara independen. Kemudian apa alasan memilih inovasi tersebut dan bagaimana benefit yang didapatkannya? Pastinya dengan mempertimbangkan kekurangan ya, ataupun kegagalan dan sebagainya gitu. Dan itu hal yang mungkin terjadi. Terima kasih kepada Ustaz Kevin Damara. Kami persilakan kepada nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bismillah. Terus terang, sebelum saya duduk di sini, saya berdiskusi di belakang dengan panitia, malah ketua panitia SPA. Ya. Di situ menjelaskan bahwasannya mohon izin mungkin salah. Kita berdiskusi bahwasannya banyak biaya anggaran-anggaran yang tidak tahu kemana. Apalagi sebenarnya kita itu ke Mesir ya untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan untuk meningkatkan akademik kita. Maka dari itu saya ingin ketika RAPBO mengedepankan keilmuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari luarnya pun kita sudah jelas kita ada syariah store. Ya, kalau misalkan dari syariah store ini akan mendapatkan keuntungan di luar dari RAPBO tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan kemarin terus terang saya tidak hanya mengedepankan dalam bidang akademiknya saja, non akademik pun saya akan mengedepankannya. Salah satunya Smart SI kemarin mengadakan Liga Trofeo Korsema, mengundang 6 Smart SI, tapi itu dalam skala kecil. Saya terus terang ini semua di sini ada panitia saya award. Saya ingin mengadakan trofeo dan mengadakan bazar. Jadi syariah award itu tidak hanya cuma awardnya saja, tapi ada praacaranya yaitu trofeo. Trofeo di sini saya ingin mengupdate lagi trofeo sebelumnya itu dengan skala kecil. Tapi kalau misalkan saya menjadi ketua, saya ingin menjadikan skala trofeo itu besar, mengundang lembaga lain dan mengadakan bazar buku, bazar makanan dan lain sebagainya, dan mendapatkan income keuangan untuk Smart SI. Terima kasih. Terima kasih kepada nomor urut 2. Terima kasih kepada nomor urut 4. Bismillah, izin menjawab pertanyaan. Langkah apa yang akan saya lakukan? Seperti yang kita ketahui, RAPBO itu seperti yang dijelaskan oleh analis tadi hanya sejumlah 5.000. 5.000 itu kalau diselaraskan dengan program kerja sama FSI itu tidak akan cukup. Maka dari itu langkah apa yang akan saya ambil? Langkah yang akan saya ambil seperti yang sekarang sudah berjalan, ada syariah store, dan mungkin income yang bisa saya ambil lagi mungkin nanti dari administrasi bimbel tersebut. Saya akui ketika tahun ini administrasi bimbel sudah mulai rapi dan stabil, tidak seperti tahun sebelumnya. Maka dari uang administrasi bimbel itu kita sudah tidak usah lagi memikirkan nanti kira-kira ustadznya mau dikasih apa, dan untuk akomodasi seperti sewa tempat dan lain-lain. Mungkin itu salah satunya dengan merapikan administrasi bimbingan belajar. Yang ketiga, mungkin sama, saya ingin mengadakan bazar seperti yang tadi Ustadz Gani utarakan, dan juga saya ingin sebisa mungkin membuat seperti
jasa fotokopi tangkisan, atau zaman dulu itu ada fotokopi terjemahan kitab Tari Tasrif dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti saya akan membuat beberapa jasa titipan. Mungkin seperti saya lihat di Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin, mereka ada yang namanya Justip Muqarrar. Nah, mungkin program ini yang belum diterapkan di mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah sendiri. Mungkin dari Justip Muqarrar itu mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih untuk para kandidat. Seperti yang sudah kita dengarkan ya, alhamdulillah memang ini yang kita butuhkan, inovasi khususnya dalam perekonomian keuangan. Ya. Jadi insya Allah dengan yang disebutkan oleh kedua kandidat tadi, semua FSI ke depannya punya income secara independen. Ya. Mungkin bisa ditagih apa yang disampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Kevin Damara LC. Lanjut ke panelis ketiga, kepada Ustazah Andi Rafida di bidang perkuliahan badan. Waktu dan tempat kami persilakan bila segala Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bisa request dari kegiatan apa? Masih semangat nih? Berkurang 50% loh. 50% ini kalau nggak panelisnya yang kebanyakan nanya atau panitia mana panitia? Bismillah ya. Tadi kan kita udah dengar dari yang paling umum banget tentang manajemen organisasi, terus mengerucut sedikit tentang Senat FSI, terus sekarang lebih mengerucut tentang perkuliahan badan. Karena ya Senat walaupun ketuanya Banin ya, tapi tetap harus mengayomi yang Badan gitu, jangan dilupakan. Pertanyaan saya yang pertama, ini beranjak dari kegelisahan saya sebagai salah satu warga Badan Syariah Islamiyah. Keputrian Senat yang harusnya mengayomi seluruh Badan Syariah, tetapi eksistensinya kurang terlihat. Ini yang saya rasakan. Apa rencana Anda terkait kementerian Senat agar bisa mengayomi seluruh badan syariah dari segala tingkat? Ini pertanyaan ini ada hubungannya dengan yang tadi Anda berdua bahas mengenai bimbel dan talhisan. Sebelumnya saya mau nanya, bimbel dan talhisan ini yang tadi Anda bahas, apakah untuk tingkat 1 atau segala tingkat atau bagaimana? Kalau seandainya hanya untuk tingkat 1 atau tingkat 2, terus bagaimana dengan tingkat 3 dan tingkat 4? Apakah ada program lain buat mereka agar tetap terayomi oleh Senat? Karena yang saya rasakan sebagai tingkat 4 sekarang dan tingkat 3 dulu nggak disentuh sama Senat sama sekali gitu. Dan kalau seandainya Senat mau menyentuh tingkat 3 dan tingkat 4 nih, dan sentuhannya itu adalah bimbel, ini sangat membuat terlena dan membuat manja mereka, sedangkan mereka tingkat 4, tingkat 3 dan tingkat 4 yang harusnya lebih mandiri. Nah, apa program Anda untuk tingkat akhir ini sehingga tetap terayomi oleh Senat FSI, sehingga Senat FSI itu menyeluruh di seluruh badan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Andi Rafida. Sekarang kita Ustazah. Baik, sekarang kita langsung kepada nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Ustazah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Kementerian SMI mengayomi mahasiswa Banan. Di sini saya ingin menekankan kepada kementerian bahwasannya di sini SMI memang tidak hanya mengayomi Banin ataupun Banan. Maka dari itu betul-betul ini inisiatif dari saya ingin membuat kementerian itu lebih banyak daripada yang divisi-divisi lainnya seperti divisi media, divisi pendidikan. Karena apa? Mereka kerjanya sangat berat. Bisa dikatakan kementerian ini sama FSI-nya banget. Maka dari itu harus disistematiskan lagi, dirapihkan lagi, dibanyakan lagi divisi kementeriannya.
Salah satunya misalkan nanti ada di kementerian di internalnya. Karena saya juga punya program ingin merapikan divisi-divisi yang ada di SMAFSI, salah satunya kementerian. Nanti bakalan dibagi-bagi, misalkan kemarin yang saya pengalaman saling andalan-andalan. Kayak misalkan ini yang ngurusin jalan siapa, ini yang ngurusin jadwal siapa. Maka dari itu kementerian pun mempunyai bagian-bagiannya. Kayak misalkan untuk mendapatkan informasi dari Suwun, untuk mendapatkan informasi dari jadwal perkuliahan, jadwal ujiannya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi intinya saya ingin merapikan sistem divisi kementerian. Jangan sampai divisi kementerian cuma hanya kementerian saja mengadakan seminar, mengadakan program-program yang ada di kementerian, tapi ingin menjelaskan lagi, lebih spesifikasi lagi kementerian ada bagian-bagian. Yang kedua, bagaimana cara mengayomi tingkat 3 dan 4. Memang ketika saya mendapat pengalaman untuk bukan mengayomi, untuk mengajak tingkat 3 tingkat 4 itu agak sedikit susah, karena mereka merasa saya sudah ibaratnya sudah mandiri, mencari sendiri dan lain sebagainya. Betul kata Ustazah, kalau misalkan mengadakan bimbel untuk tingkat 4 kayak rasanya memanjakan mereka, tapi tidak untuk tingkat 3. Saya tingkat 3 ingin mengadakan bimbel untuk tingkat 3, karena tingkat 3 ini masih perlu kita ajak, masih perlu kita adakan bimbel. Kecuali tingkat 4, tingkat 4 itu sudah ibaratkan pemikirannya sudah ke yang lain-lain. Kayak misalkan di program yang ada di pendidikan, yaitu pembekalan untuk tingkat 3 dan tingkat 4. Nah, untuk tingkat 3 ini sebenarnya tidak terlalu diprioritaskan, tapi yang diprioritaskan itu untuk tingkat 4. Maka dari itu tingkat 4 itu apa sih prospek kita setelah lulus di Fakultas Syariah Islamiyah, apa sih kedepannya yang harus dilakukan oleh tingkat 4. Salah satunya cara untuk mendaftar S2 PhD ataupun ilmu belum misalkan itu yang perlu ditekankan lagi. Untuk tingkat 3 tetap saya ingin mengadakan bimbel intensif yang diadakan oleh semua. Jawaban tadi juga ada pertanyaan tahfisan. Oke, tahfisan di sini saya lebih menekankan kepada tingkat 1 dan tingkat 2. Karena kalau misalkan tingkat 3 dibuatnya tahfisan, meskipun faktanya juga banyak yang menggunakan tahfisan, tapi sebenarnya Azhar pun memberatkan mahasiswanya untuk bisa membuat tahfisan. Maka dari itu tingkat 3 dan tingkat 4 bisa membuat tahfisan sendiri, kecuali tingkat 1 dan tingkat 2 berawal dari melihat dia bisa mencoba, insya Allah tingkat 3 dan 4 bisa membuat tahfisan sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada nomor urut 2. Kami persilakan kepada nomor urut pertama untuk Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan. Tadi pertanyaannya yaitu bagaimana caranya jikalau nanti terpilih menjadi ketua senat, bagaimana cara untuk mengayomi mahasiswa Banat tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bagian kementerian di senat itu hampir sama seperti bedanya di BPMI, cuma ini kita tidak satu. Mungkin yang saya dapat dari tahun-tahun ke belakang itu belum ada klasifikasi tugas. Mungkin terobosan saya nanti saya akan mengklasifikasikan tugas-tugas bagian kementerian. Contoh nanti ada yang dia bertugas di bidang kejuruan, atau nanti ada yang di bidang seminar, ada yang di bidang bimbel dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk yang pertama. Yang kedua tadi, bagaimana cara Anda mengayomi mahasiswa tingkat 3 dan 4 khusus Banat. Di sini mungkin sudah tidak bisa dipungkiri kalau tingkat 3 dan tingkat 4 rasanya kalau diadakan bimbel seperti manja dan mungkin itu dampaknya negatif. Nah, di SMAFSI sendiri sebenarnya sudah ada program yang namanya Taman Syariah, Taluman Syariah. Itu adalah program bermuzakarah, berdiskusi satu sama lain tentang muqarrar atau pelajaran kuliah.
Harapannya dengan program itu kami bisa mengayomi tingkat 3 dan 4. Dan juga saya di sini program bulan saya akan mengadakan Guidance Career, pembekalan karir. Nah, di sini saya juga ingin mengayomi tingkat 3 dan 4 untuk menentukan kemana arah selanjutnya pendidikan mereka setelah menyelesaikan S1 di Al-Azhar itu sendiri. Mungkin itu. Dan tadi ada tapisan ya, masalah tapisan ya, saya mungkin akan memfokuskan tapisan sama seperti saudara Afghani, memfokuskan tapisan kepada tingkat 1 dan tingkat 2. Mungkin dari tingkat 3 dan 4 lebih difokuskan lagi kepada taluman syariah atau taman syariah muzakarah tadi yang saya maksud. Mungkin jawaban dari saya sekian. Cukup, terima kasih. Terima kasih kepada Terus saja ada tanggapan? Jadi tanggapan ini lebih ke saya condong kemana ya sebenarnya. Saya condong ke 01 dengan program yaitu ta'alum syariah itu harus benar-benar diperhatikan. Tadi ya kalau udah jadi itu 01 tingkat 3 dan tingkat 4 harus ada, bukan cuma tingkat 1 dan tingkat 2. Pertanyaan selanjutnya, ini saya ingin beberapa masalah yang ada di kuliah, beberapa cuma 3, ada 3. Pertama, kesulitan saat membeli mukoror. Ini muskilah sekali. Bener kan ya? Banyak mana? Kesulitan kan beli mukoror? Sulit banget. Terus yang kedua, informasi terkait syu'un yang sering banget kurang valid. Oke, kalau tadi bakal dibalas pakai link-linknya dari sebentar, tapi Abdillahnya sendiri sering rese. Bukroh ya banget, nggak ada. Bukroh lagi nggak ada. Itu muskilah yang kedua. Terus yang ketiga, ini muskilah yang baru nih, keharusan membayar ke Fazina menggunakan kartu ATM. Jadi udah nggak menerima cash. Nih. Dan masih banyak masalah-masalah lainnya. Nah, apa tawaran senat dalam berkontribusi terhadap kuliah badan dalam mengatasi hal-hal tersebut dan juga hal-hal yang lain? Baik, terima kasih kepada Ustazah Andi Robina. Boleh dijawab dari nomor urut pertama untuk jawab. Bismillah, saya menjawab. Tadi ada 3 poin muskilah yang sering terjadi di kuliah banat itu sendiri. Saya ingin menjawab yang pertama, yaitu kesulitan membeli mukoror. Ya, seperti saya ketahui di banat itu semua fakultas satu maktabah ya, kalau nggak salah. Ya, semua fakultas satu maktabah. Mungkin di situ solusi saya ini berkesinambungan dengan program yang terobosan saya tadi, yaitu jasa titip mukoror. Mungkin yang sudah terjadi pada tahun ini ada salah satu DP Dewan Pengurusi Senat yang menjadi asisten Ablah itu sendiri. Dengan begitu bisa memudahkan kepada para mahasiswa banat untuk mahasiswi banat untuk masalah membeli mukoror. Mungkin itu berkesinambungan juga dengan poin nomor 2, yaitu informasi terkait kuliah valid atau tidaknya, karena katanya ablahnya sering mengganti-ganti informasi tersebut. Nah, itu berhubungan dengan yang saya bahas di awal tadi. Jikalau dari DP sendiri sudah ada yang bisa menjadi asisten ablah, maka itu justru lebih memudahkan kita lagi untuk mendapatkan informasi yang valid tentang perkuliahan tersebut. Yang ketiga, keharusan membayar melalui ATM ya. Iya, karena tidak semua punya ATM. Mungkin solusinya di sini karena tidak semuanya punya ATM, mungkin dengan asisten ablah itu tersebut, mungkin nanti bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada ablah tersebut, karena kalau saya memberikan solusi asal mungkin bisa pakai ATM orang gitu kan, takutnya nanti ada muskilah yang lain-lain. Solusi saya ingin memvalidkan bagaimana solusinya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih kepada nomor pertama dan nomor
untuk menjawab pertanyaan pertama, bismillah. Kesulitan dalam memberi moral. Mohon maaf kepada saudara Iqbal, meskipun saya berteman sudah lama dengan Iqbal, tapi saya tidak setuju dengan adanya justifikan. Tadi yang sudah disindir, jangankan hadir ke perkuliahan. Kalau misalnya ada justifikan, malah lebih malas lagi ke perkuliahan. Ingat, Senat FSI mempunyai data-data, mempunyai berkas-berkas PDF setiap koron. Tapi meskipun belum rapi, maka dari itu saya ingin merapikan lagi PDF yang ada di Semua FSI. Semua pada dari tingkat 1, 32, dan 33 dan 34. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan kita buka jasa titipan, yang pertama tadi sudah dijelaskan. Divisi kementerian itu mempunyai masalah-masalah yang lain, dan misalkan harus lebih jelas lagi, harus lebih mengklasifikasikan lagi. Kalau misalkan cuma hanya justifikan, membuat mahasiswa banyak lebih malas lagi, lebih jarang lagi masuk ke perkuliahan, apalagi banyak maklumat yang ada di perkuliahan. Maka dari itu salah satunya kalau misalkan mahasiswa banyak ataupun gani yang malas ataupun tidak mau membeli mukoror, bisa mengambil dari PDF yang disediakan oleh Semua FSI. Tapi jangan sampai kita lihat, ketika kita pulang ke Indonesia, jangan sampai kita tidak membawa buku mukoror satupun. Malah saya pribadi menekankan saya harus mempunyai mukoror dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Bisa jadi kalau misalkan mempunyai keinginan seperti itu, kita mempunyai adik kelas ketika ketika kita sudah mengajarkan mahasiswa banyak ataupun lain, bisa membantu mereka mempunyai mempunyai hikmat, mempunyai hikmatnya kepada ibunya, bisa memberikan, tapi dengan cara membayar. Tapi kalau misalkan satu ujian bisa buat tidak ada. Jawaban yang kedua, informasi yang pertanyaan yang kedua, informasi yang ini pertanyaannya 3 langsung 1. Yang pertama kan beberapa masalah yang ada di kuliah mana gitu. Menjawab yang nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3, oke bisa. 30 menit? 30 detik? Oke, 30 detik. Langsung ya. Oke, informasi terbaru memang banyak permasalahan yang misalkan contohnya takdiran ataupun informasi yang lainnya. Informasi takdiran kadang tidak jelas, makanya itu adanya awalan audio wasilah aja. Bisa buat mahasiswa pada itu belajar semua dari awal sampai akhir. Jadi ketika takdiran sudah jelas, bisa dimungkinkan jadi bisa ada asal ini. Yang ketiga menggunakan ATM. Mohon maaf kalau misalnya ATM, saya lebih setuju dengan ATM. Banyak permasalahan kayak antri dan apalah, makanya kita akan lakukan ATM. Dari kedua calon ini, lagi-lagi saya lebih prefer ke nomor 1 karena jawaban dari saudara nomor 2 tadi nggak ada poin yang nomor 1, yaitu kesulitan membeli mukoror sehingga waktunya habiskan. Terus yang kedua yang saya inginkan tuh informasi terkait syukur, bukan terkait tahdidan. Ini menandakan beliau sudah mulai oleng, sudah mulai kurang fokus. Disemangati dulu tim ses mana tim ses 02 nih. Tim ses 02. Ini ya, dikasih catatan ya, kalau saya salah satu dari Anda berdua terpilih yang membayar menggunakan kartu ATM tuh tadi kan belum ada nih kejelasan tawaran apa, jadi dipikirkan lagi gitu, karena itu benar-benar muskilah di kuliah banget karena nggak semua punya ATM gitu. Coba senang bisa membantu. Ini saya masih bisa. Nih, saya mau menyinggung ke senior Banat Syariah. Mengenai senior Banat Syariah ini, banyak dari mereka yang mumpuni dalam hal keilmuan yang sekiranya bisa dimintai untuk membimbing adik tingkatnya. Di satu sisi, setahu saya setiap tahun ada agenda silaturahim kementerian ke beberapa senior Banat. Poinnya silaturahim ke beberapa senior Banat. Pertanyaan saya, apa follow up dari silaturahim tersebut?
karena semenjak saya jadi keputrian waktu tingkat 1 saya menjadi keputrian nih, ya udah silaturahim aja, setelahnya ngapain nggak tahu. Yang ngajar bimbel tetap ustadz itu aja ustadznya, yang senior banget yang mumpuni tidak diberdayakan. Nah jadi apa follow up dari silaturahim tersebut, dan ini mungkin bisa ada hubungannya dengan pertanyaan panelis nomor 1 tadi Ustadz Jabar, yaitu bimbel modus. Mungkin bisa Anda hubungkan dari solusi seperti apa? Baik, terima kasih kepada Ustazah. Langsung dijawab oleh nomor urut 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Yang pertama, apa ketika keputrian tertuju pada senior, itu lihat di awalan kita bisa berkorelasi baik. Awalan audio wasilan aja. Ketika kita datang ke senior, kita bisa bekerja sama dengan audio wasilan aja itu. Karena audio wasilan aja ini nanti sistemnya kita datang kepada guru pembimbing lalu direkam. Nah, bisa jadi kerjasama dengan senior yang ada di Fakultas Syariah Islamnya khususnya di Banten. Terus yang kedua, bimbingan belajar yang bermoduskan lain. Ya, salah satunya itu kita ingin menekankan kembali harus ikut yang bimbel yang ada di Fakultas Syariah Islamnya. Ada juga mungkin faktornya, yang pertama faktornya itu mereka malu, mereka tidak mencapai, jadi mengajak seniornya untuk bimbingan belajar kita. Maka dari itu saya ingin mengedepankan itu, mengedepankan program bukan dan awalan tersebut. Dan ini menjawab juga tadi dilihat dari informasi terbaik. Tadi akan dikasih waktu 30 detik. Untuk semua itu kita juga ingin bekerjasama dan jelas karena saya ingin mengklasifikasikan ke divisi keputrian. Kan sudah diklasifikasikan ini, informasi subuh, informasi kajian dan sebagainya akan tersistematitis. Lalu menggunakan ATM, mungkin tadi belum jelas. Menggunakan ATM, saya setuju dengan adanya pembayaran menggunakan ATM karena banyak permasalahan juga nanti lama atau ngasih uangnya lama, kembalian susah dan sebagainya. Maka dari itu kita sekarang sudah zaman now, ya. Kita harus mempunyai ATM, ya, harus mempunyai ATM meskipun ATM-nya Mesir. Maka dari itu saya setuju dengan ATM-nya pembayaran. Terima kasih kepada nomor urut 2, lanjut kepada nomor urut 4. Bismillahirrahmanirrahim. Izin jawab. Tadi pertanyaannya, sering kita dari Demak GP sama FSI mengadakan silaturahmi ke beberapa senior banat yang mempunyai khususnya. Nah, di situ apa follow up kita? Mungkin follow upnya biar nanti gurunya nggak ustadz itu lagi, ustadz ini lagi. Mungkin follow upnya kita akan mendata, ya kan? Kita silaturahmi juga ke orang-orang tertentu. Dengan orang mumpuni itu kita bisa lebih mengenal orang lain, teman-teman daripada orang yang kita silaturahmi, yang kita datangi. Lebih mengenal lagi siapa-siapa saja kira-kira yang bisa menjadi guru bimbel syariah itu sendiri. Dan yang tadi yang pertanyaan tentang yang ada hubungannya dengan panelis Ustadz Jabar Samin. Di situ saya menangkap bahwasanya dengan mungkin hubungannya gini, kalau pandangan saya, sebisa mungkin bimbel antara banin dan banat dipisah, dan juga sebisa mungkin yang mengajar banin adalah ustadz dan yang mengajar banat adalah ustazah. Mungkin itu bisa meminimalisir tentang modus-modus pesisir khususnya. Mungkin jawaban saya hanya sekian. Cukup. Terima kasih kepada nomor urut 2. Nomor urut 1. Kalau tadi yang mulai gak fokus 02 sekarang moderator. Ya kita kasih semangat dulu untuk moderatornya. Oke, semua jawaban yang dikasih ketika Anda berdua salah satunya menjadi kedua, jangan ingkar janji, benar-benar direalisasikan karena banyak program-program yang bagus-bagus banget, banyak improvisasi dan inovasi yang bagus banget tadi. Dan terkait pengajar bimbel banat merupakan ustazah atau banat sendiri, itu benar-benar harus ditekankan karena sebenarnya banyak senior banat yang
gak kalah keren sama senior Banit, cuma tidak terjamah aja sama pengelola bimbel ini. Akhirnya ustazah-ustazah ini dipakainya sama siapa? Sama lembaga-lembaga yang berbayar buat orang lain. Kan sayang aja gitu ketika sumber SDM kita ini bisa dipakai untuk orang-orang Indonesia, tapi dipakainya sama orang-orang Malay gitu, berbayar gitu. Jadi bisa dipikirkan ketika Anda berdua nanti jadi salah satu dari berdua. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk debat ini. Terima kasih kepada Ustazah Andi Rafida. Ustaz Ja'far Samin, ada yang ingin menanggapi? Ada tanggapan Pak ya? Sebelumnya terima kasih atas jawaban dari 01 dan 02. Mungkin menanggapi sedikit dari hasil jawaban yang tadi telah disampaikan. Jawabannya bagus dan normatif. Alhamdulillah, itu jawaban yang memang diinginkan. Tapi memang yang paling penting dari jawaban itu adalah tujuannya bagaimana calon ketua senat ini bisa mengetahui masalah-masalah yang ada, karena kalau dari masalahnya aja belum tahu, itu bagaimana mau cari solusi gitu. Jadi itu yang paling penting. Kalau dulu guru di kelompok itu menyampaikan paham soal isu jawab, jadi kita paham soal itu, kita udah bisa menjawab setelah ada jawaban. Kalau kita tidak tahu permasalahan, jangankan setengah gitu, seperempat aja kayaknya nggak akan terjawab dari program kita. Maka supaya program kerja itu menjadi jawaban dari masalah-masalah yang ada, kita harus mengetahui dan menginventarisir apa saja masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Kita harus lebih peka terhadap lingkungan, kita harus melihat fakta masalah, kemudian kita cari solusinya dalam bentuk program kerja yang akan dikenakan. Sekali mungkin terima kasih atas partisipasinya, dikembalikannya kepada moderator. Terima kasih kepada